Kisah Raja Harsha, sang penguasa besar India Utara. Di sebuah kerajaan Meghan di utara India, sekitar tahun 590 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu raja terbesar dalam sejarah India. Namanya Harsha, putra dari Raja Prabhakara Vardhana dari dinasti Vardhana. Dari kecil, Harsha sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian luar biasa, seolah ditakdirkan untuk memimpin masa kecil dan didikan seorang pemimpin. Harsha tumbuh di Istana Tanesar, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat kekuasaan ayahnya. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik dalam sastra, strategi militer, politik, dan agama. Sejak kecil, Harsha sering mendengar cerita tentang para raja besar dari India dan dunia. Gurunya mengajarinya kebijaksanaan dari kitab-kitab Hindu dan ajaran Buddha serta Jaina, membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang memiliki wawasan luas dan pemikiran terbuka. Ia juga belajar ilmu perang dari para jenderal kerajaan. Setiap hari, ia berlatih menunggang kuda, menggunakan pedang, dan merancang strategi perang. Kakaknya, Raja Vardhana, yang lebih tua, dididik untuk menjadi raja. Sementara Harsha disiapkan untuk menjadi panglima perang yang tangguh. Tragedi dan tahta di usia muda. Ketika Harsha berusia sekitar 16 tahun 606 Masehi, tragedi menimpa keluarganya. Ayahnya wafat secara mendadak, dan tak lama kemudian, kakaknya Raja Vardhana, yang telah naik tahta, dibunuh dalam pertempuran melawan kerajaan Gauda dari Bengal. Kematian kakaknya membuat Harsha harus mengambil tanggung jawab besar. Dengan dukungan para menteri dan jenderalnya, ia naik tahta sebagai Maharaja Harsha Vardhana, raja seluruh kerajaan Vardhana. Saat itu, India Utara sedang dalam kekacauan akibat peperangan antar kerajaan kecil, dan Harsha harus berjuang keras untuk mempertahankan warisan keluarganya, penyatuan India Utara. Sejak awal pemerintahannya, Harsha bertekad untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di India Utara. Ia mengumpulkan pasukan besar dan berperang melawan kerajaan Bengal, berhasil mengalahkan musuhnya dan membalaskan kematian saudaranya. Dengan strategi militer yang brilian, ia menaklukkan banyak wilayah lain, termasuk Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Odisha, dan Madhya Pradesh. Dalam waktu singkat, Harsha berhasil menyatukan hampir seluruh India Utara di bawah pemerintahannya. Namun, ia gagal menaklukkan India Selatan setelah mengalami kekalahan dari Raja Pulakesin II dari dinasti Chalukya dalam pertempuran di Sungai Narmada. Meskipun begitu, kerajaan Harsha tetap menjadi salah satu yang paling kuat pada masanya. Pemerintahan yang makmur dan adil. Harsha bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Ia menjalankan pemerintahan dengan adil dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. 1. Administrasi dan hukum. Harsha membangun sistem pemerintahan yang teratur, dengan pejabat yang dipilih berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Ia membagi wilayahnya menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Sistem pajak dibuat lebih adil, sehingga rakyat tidak terbebani terlalu berat. 2. Dukungan terhadap agama dan keilmuan. Awalnya, Harsha menganut Hindu Saivisme, tetapi kemudian ia tertarik pada ajaran Buddha Mahayana. Ia mengundang biksu terkenal dari Cina, Xuanzang Huinsang, yang mencatat bahwa Harsha adalah raja yang sangat dermawan dan mendukung agama Buddha. Ia mengadakan pertemuan besar di Kanauj, di mana para cendekiawan dari berbagai agama berdiskusi dalam damai. 3. Pembangunan infrastruktur. Harsha membangun vihara, candi, rumah sakit, dan sarana umum untuk kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki jalan-jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar. Sistem irigasi diperbaiki untuk meningkatkan hasil pertanian. 4. Seni dan sastra. Harsha sendiri adalah seorang penulis dan penyair. Ia menulis 3 drama terkenal, Nagananda, Ragnavali, Priyadarsika. Istana Harsha menjadi pusat seni dan budaya, di mana seniman dan cendekiawan berkumpul untuk berkarya. Sejarawan Banabhatta menulis Harsha Carita, sebuah biografi tentang kehidupan Harsha, akhir kehidupan dan warisan. Harsha memerintah selama lebih dari 40 tahun, membawa stabilitas dan kemakmuran bagi India Utara. Namun, ia tidak memiliki pewaris langsung. Setelah kematiannya sekitar tahun 647 Masehi, kerajaannya mulai melemah, dan akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Pala dan Pratihara. Meskipun begitu, Harsha dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah India.
Seorang pemimpin yang bukan hanya kuat di medan perang, tetapi juga bijaksana dalam pemerintahan. Warisannya bertahan dalam bentuk sistem administrasi yang efisien, dukungan terhadap seni dan sastra, serta semangat toleransi antaragama yang ia tunjukkan selama hidupnya. Kesimpulan, Raja Harsha bukan sekadar penguasa biasa. Ia adalah simbol kejayaan India kuno. Seorang raja yang tidak hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kedermawanan. Namanya akan selalu diingat sebagai penguasa besar yang membawa cahaya peradaban ke India Utara sebelum era Islam dimulai.